erat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Dan sama-sama itu menyampaikan hal-hal yang dianggap baik dan tidak ada unsur pemaksaan. Semuanya harus berdasarkan pada voluntary basis, jadi sukarela atas apa yang mereka ingin lakukan. Jadi berdasarkan kesadaran ya individu, komunitas atau kelompok terhadap sesuatu yang dianggap bisa berguna untuk diri mereka. Nah, inilah yang disebut dengan negosiasi, biasa juga disebut dengan deliberasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para sahabat, kawan-kawan semuanya, para pemirsa, penonton, penyimak, ya, pendengar dimanapun berada, ya. Pada episode yang lalu, ya, kita selalu tampil untuk membicarakan tentang komunikasi Islam, yaitu Islamic Communication, yang merupakan gabungan antara komunikasi sekuler, komunikasi umum, atau komunikasi antar insani, ya, dengan komunikasi yang berkaitan dengan prinsip Al-Quran, Sunnah, ya, hadis, dan pandangan-pandangan ulama. Ya tentu dua model ini ada perbedaan, tapi juga kita lihat persamaannya. Ya tentu kalau dakwah tadi atau Islamic Communication, nah itu mengambil sumber inspirasi dari Al-Quran dan hadis dan ulama. Sementara kalau komunikasi sekuler, ya tentu dari pandangan ahli komunikasi, dan itu ada di barat dan ada di timur, ya. Kali ini kita tetap konsisten membahas tentang komunikasi antara agama dan budaya, terutama konsep tentang imposition. Ada imposition yang biasa juga disebut dengan holy war, ya, dan juga biasa disebut dengan proselytization, ya, satu sisi. Kemudian di sisi lain ada yang disebut dengan negotiation, ya, negosiasi. Oke, model yang pertama ini yaitu imposition, yang cenderung apabila berbicara untuk pengembangan budaya, ya, dan agama, itu melakukan pendekatan imposisi, yaitu pemaksaan, ya. Kita ingat dulu bagaimana di Spanyol, ya, itu pernah menggunakan Kristen sebagai agama yang harus dianut oleh orang-orang Spanyol. Padahal sudah pernah dulu Islam juga hidup di sana cukup lama, ya, 6-7 abad, dan itu hidup berdampingan dengan agama-agama lain. Tapi pada abad 15 itu pernah terjadi pemaksaan terhadap seluruh orang Spanyol, ya, untuk menganut agama Kristen saja. Jadi agama
Islam, agama Yahudi itu melakukan diminta untuk masuk Kristen ataukah meninggalkan Spanyol ataukah dibunuh kalau tidak mau konversi ke agama Kristen. Nah, ini contoh imposition, dan ini di banyak agama itu sering melakukan model imposition ini. Ya. Bahkan kadang ya itu disebut dengan perang suci atau holy war, ya, atas nama agama, atas nama Tuhan, atas nama Rasul, yang mereka berjuang memerangi kelompok lain, bangsa lain, suku lain yang tidak seagama dengan dia, dengan harapan bahwa yang lain itu bisa berubah menjadi mengikuti agamanya sendiri. Begitu juga biasa menggunakan model proselitisasi. Artinya terjadi bujuk rayu, ya, agar bisa mengikuti agama yang dianut oleh orang yang melakukan bujuk rayu itu. Ya. Kadang juga dengan menggunakan materi, ya, harta benda, menggunakan uang, ya, menggunakan hal-hal yang memang orang lain itu bisa berubah, bisa masuk ke agama yang mereka propagandakan itu. Dan ini disebut dengan proselitisasi, ya. Jadi itu memang 3 serangkai model ini, model imposisi tadi, kemudian model perang suci, kemudian model seduksi atau proselitisasi, ya. Sementara dalam bagian yang lain, ya, ada model yang disebut dengan negosiasi, bahwa dalam berkomunikasi antar agama atau budaya yang diperlukan adalah negosiasi sama rata sama rasa, ya. Harus bisa secara rasional itu dibicarakan secara baik, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, ya, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, dan sama-sama itu menyampaikan hal-hal yang dianggap baik dan tidak ada unsur pemaksaan. Semuanya harus berdasarkan pada voluntary basis, jadi sukarela atas apa yang mereka ingin lakukan. Jadi berdasarkan kesadaran, ya, individu, komunitas atau kelompok terhadap sesuatu yang dianggap bisa berguna untuk diri mereka. Nah, inilah yang disebut dengan negosiasi, biasa juga disebut dengan deliberasi, ya. Jadi tindakan deliberatif yang memang mengharuskan anggotanya untuk sama-sama saling menghargai, tersatu dengan yang lainnya. Suku yang satu menghargai suku yang lain, agama yang satu menghargai agama yang lain, etnis yang satu menghargai etnis yang lain. Begitulah model negosiasi sama rata sama rasa, ya. Jadi tidak ada pemaksaan, ya, tidak ada bujukan, ya, apalagi istilah perang, ya, memerangi orang. Ini berdasarkan rasionalitas, ya. Sementara kalau prinsip komunikasi Islam ini dikenal dengan musyawarah, ya. Itu dalam Al-Quran memang ada ayat yang berbunyi wasyawirhum fil amri, hendaklah bermusyawarah dalam urusan-urusan keduniaan, ya. Dan juga wa amruhum syura bainahum, jadi ada musyawarah, ada syura, yang tentu asal katanya sama, ya. Jadi hendaklah mereka bermusyawarah dalam
urusan kehidupan keseharian antara manusia, ya. Dan itu tidak ada pemaksaan. Dalam ayat lain dikatakan la ikraha fiddin, ya, tidak ada paksaan dalam beragama. Semua terpulang kepada diri masing-masing, keluarga masing-masing, kelompok masing-masing, ya. Karena sudah jelas yang baik dengan yang buruk. Tidak ada ya, yang disebut dengan pemaksaan, tidak ada bujukan, ya. Tidak ada seduksi, ya. Kemudian koersi. Semuanya terpulang kepada rasionalitas. Dasar berpikirnya itu akal sehat, ya. Berpikir secara jernih, ya, yang dianggap bisa memanusiakan manusia. Dan itu semua agama seharusnya sama posisinya di depan hukum, ya. Sehingga model ini kalau Islam tadi musyawarah itu ya hidup berdampingan dengan siapapun, ya, dan tidak ada unsur pemaksaan. Semuanya itu tergantung dari kesadaran diri masing-masing, ya. Cuma tentu Islam mengharapkan agar manusia itu beriman kepada Allah, dan juga dasar iman inilah kemudian berusaha membangun hubungan kemanusiaan yang berdasarkan musyawarah tadi, berdasarkan deliberasi, ya, sehingga bisa melahirkan bangsa yang kuat, yang solid, yang sama-sama bertanggung jawab di depan hukum, dan juga mengamalkan prinsip demokrasi sebetulnya kalau dalam bahasa lain, ya. Jadi musyawarah ini adalah penerapan dari Islamic demokrasi atau Islamic democratization. Demikian para pemirsa pendengar, tetap menerapkan 3M, ya, memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak. Bahkan bisa juga 3T, ya, yaitu testing, kemudian tracing dulu, baru testing, baru treatment, ya, kita obati. Dan inilah pembicaraan kita kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit?